Lampak, saya atas nama Yasinta Ferniasa Dapai akan mempresentasikan materi tentang moneter dan perbankan. Yang pertama, pengertian moneter. Moneter adalah segala hal yang berkaitan dengan uang, jumlah uang beredar, sistem keuangan, dan kebijakan pengaturan peredaran uang. Moneter berkaitan langsung dengan stabilitas harga, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Yang pertama, Nopirin tahun 2012. Moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kondisi kredit dalam perekonomian guna mencapai stabilitas ekonomi. Perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga, investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, miskin tahun 2016. Moneter berkaitan dengan pengadilan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral guna mencapai tujuan ekonomi makro, stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta stabilitas sistem keuangan. Yang berikut, cakupan sistem moneter. Yang berikut, cakupan sistem moneter. Jumlah uang beredar, operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, cadangan wajib minimum. Yang berikut, fungsi moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Fungsi utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat. Dilakukan dengan mengendalikan inflasi agar tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah sehingga daya beli masyarakat terjaga. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter berfungsi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar yang stabil mendukung perdagangan internasional dan investasi asing. Yang ketiga, mengendalikan jumlah uang beredar. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar agar sesuai kebutuhan ekonomi. Jumlah uang terlalu banyak, inflasi, jumlah uang terlalu sedikit menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan moneter yang tepat, pemerintah menciptakan kondisi ekonomi stabil sehingga investasi dan produksi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat membaik. Yang berikut, sistem perbankan di Indonesia. Kashmir tahun 2016, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa keuangan lainnya. Yang pertama, Bank Sentral Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai rupiah serta mengatur kebijakan moneter. Yang pertama, tugas utama Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh, bank umum di Indonesia: Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank dengan kegiatan usaha yang lebih sederhana dibandingkan bank umum. Karakteristik BPR. Yang pertama, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat kecil. Yang ketiga, melayani usaha mikro kecil dan
menengah atau UMKM. Yang keempat, beroperasi di wilayah yang lebih terbatas atau lokal. Yang berikut kebijakan moneter dan perbankan. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, mengendalikan inflasi. Menjaga tingkat inflasi pada level yang terkendali agar harga barang dan jasa stabil serta daya beli masyarakat terjaga. Yang kedua, stabilitas nilai mata uang. Menjaga nilai rupiah agar tidak mengalami depresiasi atau apresiasi berlebihan terhadap mata uang asing. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi, produksi, dan pencipta lapangan kerja. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan, menjaga agar sistem keuangan tetap sehat dan tidak mengalami krisis yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Yang berikut, instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang pertama, OPT atau Operasi Pasar Terbuka. Bank Indonesia melakukan pembelian atau penjualan surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, BI rate atau suku bunga kebijakan. BI 7-day repo rate digunakan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga di perbankan. Naik turunnya BI rate berdampak langsung pada bunga kredit dan simpan bank. Yang ketiga, GWM atau cadangan wajib minimum. Bank diwajibkan menyimpan sebagai dana pihak ketiga di Bank Indonesia. Besaran GWM disesuaikan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, KKP atau kebijakan kredit perbankan. Bank Indonesia mengatur penyaluran kredit perbankan melalui ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK agar tetap sehat, terarah, dan tidak berlebihan. Yang berikut kesimpulan. Moneter dan perbankan merupakan dua pilar utama yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sistem moneter mengatur jumlah uang beredar melalui berbagai instrumen kebijakan Bank Indonesia seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan atau BI 7DR, dan cadangan wajib minimum atau GWM dengan tujuan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, sistem perbankan Indonesia yang terdiri dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR, berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif. Sinergi antara kebijakan moneter yang tepat dan sistem perbankan yang sehat menjadi kunci terciptanya kondisi perekonomian yang stabil, inklusif, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi global.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. I just had to let you know you're